Kebetulan saya ketua pusat baru dipilih kemarin pada saat Munas Musyawarah Nasional. Si anget. Mudah-mudahan KPK hari ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Nuwun sewu, panjenengan menika tiyang Jawi sedaya napa mboten? Urip tentang Jawi nggih? Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo ndherekaken. Rahayu. Oras. Oras. Oras apa nih oras? Sampurasun. Sampai. Ini nilai-nilai yang harus saya sampaikan ke panjenengan. Untuk Muspika yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang KPU Komnas HAM bisa mulai menunjukkan etalase kebudayaannya itu. Sebab begini masalahnya, pesan dari Presiden bahwa kita DNA kita ini adalah DNA seni budaya. Kalian boleh lihat itu. Kemudian salah satu misi dari badan yang sangat terpandang yang kemarin dipimpin oleh Komjen Jenderal Polisi Amar, sekarang Jenderal itu ya kebetulan saya sudah pensiun, kepala pensiun ya istilahnya. Saya diminta untuk menjadi staf khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berat loh Pak. Dan ciri-ciri pertama itu fisik. Fisik itu katanya Pak Said Akil dan Batu Bowo. Apa cingkrang, Batu Irung, kan itu fisik. Kemudian macam-macam tidak saling strategis yang tentu ini karena negara ini sudah tidak mampu lagi menghadapi radikalisme. Polisi sama TNI fungsinya untuk radikalisme ini angkat topi, sehingga pemerintah membentuk namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari fanatisme agama. Fanatisme agama ini terus menerus digodok sampai seluruh entitas peradaban budaya kita, entitas adat tradisi kita yang adiluhung itu tiba-tiba hilang. Kita tidak lagi melihat suasana yang menunjukkan nilai-nilai adat, nilai-nilai tradisi yang itu dulu dipegang teguh. Makanya tadi saya mohon Pak Wakil Ketua DPR, walaupun Sidoarjo ini Jawa ini gak jelas, Jawanya kan gak jelas ya, dibacakan tembang-tembang suci, katanya Pak Sumi, hatiku tentrem, bukan hati batin ya. Rasa orang Jawa itu tidak berkomunikasi dengan kata-kata, tapi dengan rasa, dan itu tidak ada di dalam ajaran-ajaran dari luar, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak ada. Yang ada itu hanya wong Jawa. Wong Jawa itu bisa merasakan sesuatu yang menggugah hati. Dulu saya juga tentara Pak, kalau perang itu saya nggak menggunakan senjata, ini kalah Mbak Bredulin, gitu ya Pak ya. Polisi kalah cerdas sama teroris, teknologinya mereka canggih. Padahal harus diamati, meledos. Gedung ini meledos. Sekarang masuk infiltrasi, bukan lagi meledakkan gedung, tapi meledakkan pikiran. Mereka merusak yang namanya sendi-sendi ideologi negara yang namanya Pancasila.
84% mahasiswa dan siswa itu dari dokumen-dokumen di BNPT dan BIN itu menghendaki generasi muda itu menghendaki negara Islam dan syariat Islam, tidak lagi menghendaki negara yang berideologi Pancasila. Ini saya pesankan kepada adik-adik saya yang kebetulan saya bergelut 26 tahun di bidang intelijen, makanya akhirnya apa yang harus dilakukan dengan fenomena seperti ini, Pak? Trigger yang paling baik harus dijadikan panglima. Apa itu? Budaya. Budaya harus ditegakkan sebagai panglima. Bahkan Panglima TNI ini, Pak Yudo ini, mendeklarasikan diri sebagai laksamana budaya. Satu-satunya TNI yang menyatakan dirinya saya ini seorang jenderal atau laksamana kebudayaan. Nah, sejauh mana ternyata dia bingung. Pak Hadi, aku kadung menyatakan diri jadi laksamana budaya. Nah, Pak Jenderal, Pak Laksamana, apa Pak Laksamana tahu itu budaya? Nah, pokoknya saya sudah adakan ludrukan wayang wong kemarin ya. Pak Kapolri bareng. Kadang-kadang saya lihat iki wayang wong apa Sri Mulat. Mereka sudah tidak tahu. Saya harus berbicara budaya, beliau ini budaya. Yang saya hormati, di sini ada loh kepala dinas yang hadir. Ibu, kepala bagian ya? Kepala bagian ya? Kepala bidang ya? Ada kepala dinas di sini, namanya Insinyur Yayu Hermiati. Itu kepala dinas. Mohon berdiri Bu Yayu. Ini kepala dinas. Tapi Kota Malang itu pesugihan saya, Pak. Pesugihan saya. Pangkatnya sudah mentok 4D. Pangkatnya itu 4D, mentok. Hanya jadi kepala dinas kecuali dia naik ke sana. Jadi walaupun di sini tidak hadir kepala dinas, Pak, ada kepala dinas yang hadir. Namanya Bu Yayu. Itu istri saya, Pak. Yang Pangapunten Nikah Agung. Jadi mengapa saya diminta oleh BIN dan diminta oleh Asintel Kejaksaan Agung, teman-teman penghayat ini tidak boleh pelantikan di sanggar-sanggar, tidak boleh pelantikan di hutan-hutan, tidak boleh di gunung-gunung, apa menenok petang-petang dianggap genderuwo demit. Karena apa? Ternyata aparatur pemerintah kita itu lemah. Literasi dia tidak tahu. Bahkan setingkat laksamana budaya itu tidak tahu apa itu kebudayaan. Dianggapnya Pak Pasintel, Pak Aan, kebudayaan itu ya seperti jaran kepang, ya kan, seperti kuda kimar, bandengan, ya memang itu kebudayaan. Tapi kebudayaan itu ada 3 nilai, Pak. Perlu kami sampaikan, kebudayaan sebagai satu bentuk seni tontonan, bahkan karya cipta seperti keris itu juga bagian dari budaya. Nari gambyong, nari gandrung, nari tarawangsa, nari beras kuning kalau di wilayah Kalimantan. Karena saya keliling, kebetulan saya juga ketua masyarakat adat se-Indonesia, juga ketua himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka saya harus menyampaikan satu nilai yang harus dipahami oleh aparatur. Kebudayaan itu bukan hanya menyangkut seni tontonan, tapi kebudayaan juga menyangkut satu bentuk prinsip-prinsip dasar tuntunan kebaikan, tuntunan hidup.
Untuk apa beribu dalil tanpa ada keteladanan? Dalil gugur-gugur Pak, tapi tidak ada keteladanan. Ayat itu panjang sekali, tapi kesunyatan tidak ada. Saya dapat laporan dari Kemenak, tiap hari itu pondok pesantren ada pelecehan seksual. Kadang-kadang panjenengan catat itu, boleh dicek di dalam itu. Kita kehilangan, ada apa ini? Kehilangan akal untuk, nah, ternyata kita memang lagi kekeringan kebudayaan. Jadi kebudayaan sebagai seni tontonan, kebudayaan sebagai tuntunan ajaran-ajaran kebaikan, dan kebudayaan yang terakhir itu adalah kebudayaan sebagai satu bentuk ritus atau ritual. Bagaimana manusia itu membangun hubungan dengan alam, dan bagaimana manusia dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya ini digalakkan di mana-mana desa itu. Ruatan. Kalau di Jawa Tengah nyadran. Apa bedanya nyadran sampai ruatan Pak Adi? Ruatan biasanya untuk keselamatan desa. Tapi ujub-ujub Jawa sudah tidak ada. Kebanyakan ujubnya itu ujub bahasa luar. Makanya Pak Aan bingung, kalau ujub Jawa bingung, luar bingung. Tapi secara batin supaya bisa dirasakan, walaupun bahasanya bahasa yang tidak dikenal, padahal itu dia, saya yakin dia itu benih asli orang Jawa, saya yakin. Tetapi hari ini memang kita sedang kehilangan. Jadi kebudayaan dalam posisi yang terakhir ini telah hilang Pak. Suruhan kemarin Pak Haryadi disuruh dungo ujub Jawa, gak ada kesempatan, akhirnya mulai ujubnya bahasa moncoto. Terus aku tak mulai Pak Hadi, mulai acara belum selesai 2 jam, sing jenenge Gapura diantem sama apa Pak Haryadi? Beko tiba-tiba lewat mengantem Gapura, buyar semuanya. Dia lali, ada danyang, ada leluhur yang dulu pernah hidup mendahului kita. Dia telah melakukan semacam nilai-nilai kebaikan yang masa lalu, para sesepuh yang disampaikan oleh Pak Sumi. Para wali itu belajar pada para empu, para resi, para pegawan bumi ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyampaikan pesan-pesan yang dari luar itu. Kalau sudah berhadapan dengan para empu, wali itu sujud semua. Karena apa? Para empu seperti bukan Wangku Prapanca dulu, itu lahir project, dia langsung menjadi Brahmana. Dialah yang menyelaraskan antara kehidupan mikro dan makro kosmos. Dia memberikan petuah-petuah kepada raja, bahkan yang menulis konstitusi negara yang dulu pernah ada yang kita kenal namanya negara Majapahit. Belanda menyatakan itu negara Majapahit, tetapi di dalam rontar-rontar itu bukan negara Majapahit, tapi negara Filvatikta. Seperti Borobudur, itu dianggap candi Borobudur, namanya itu diberi nama oleh bangsa Perancis, Borobudur. Tapi candi itu aslinya di dalam rontar namanya Candi Sakya. Iki basa Jawa lu ora iso pemene basa tambah pusing aku Pak Adi. Tapi ini sebagai aparatur harus mulai belajar. Karena kita sebagai aparatur harus memperbanyak literasi. Mengapa memperbanyak literasi? Karena kita menjadi pelindung. Polisi itu kan pengayom pelindung gitu. Bukan lagi sebagai Umar Bakri, apa namanya Umar Patek ya Pak. Umar Patek ngedak Pak. Jadi harus banyak literasi. Nanti saya atau para kadang Pak Edi bisa diundang untuk dialog. Oh boy budaya dalam konteks yang
paling tinggi budaya itu ada ritus, adalah ritual, adalah satu sistem menghadap Tuhan. Karena negeri ini itu negeri bakul vulkanik, Pak, di mana alam itu lebih kuat daripada otak kita, pikiran kita. Kita enak-enak di sini, Pak, tiba-tiba Gunung Semeru meledak, tiba-tiba Gunung Selamat meledak, Gunung Kelut, kiamat kita, Pak. Dahulu para empu dan para leluhur kita melakukan ritus ritual. Bagaimana dia berkomunikasi dengan alam, dengan bumi, dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selama ini kita kan ego, kita tidak pernah berkomunikasi dengan alam. Yang penting aku untuk pahala aku surga lah itu, Pak. Tapi orang penghayat tidak demikian. Orang penghayat itu punya konsep yang atau sesanti, memayu hayuning bawana. Memayu hayuning bawana. Ini angel mana gitu, Pak? Anteko. Kawan-kawan aku undangan, Pak. Kebetulan saya kalau di Kejaksaan Agung saya diundang tentang nilai-nilai kebudayaan dalam konteks spiritual. Kalau konteks seni kan gampang ya, dancer dipanggil bisa. Tapi dalam konteks ini yang menyangkut satu entitas prinsip-prinsip ajaran kebaikan atau tuntunan budi pekerti luhur itu banyak yang belum memahami. Apalagi aparatur sekarang, walaupun beliau menjadi kabid, saya pikir dia juga tidak akan bisa menerangkan kebudayaan secara esensi kebudayaan. Sampai saya kemarin ini gini, Pak, ketemu tokoh-tokoh Cina, Pak. Dia tidak hanya cukup materi, tapi dia juga ternyata seorang nasionalis sejati. Di Jawa Timur saya diundang ke rumah makan. Dia sampai mengatakan, saya kalau disuruh milih Pancasila sama kejawen, saya milih kejawen. Loh, Pak Yang kok milih kejawen? Kenapa? Karena orang kejawen itu ajarannya salah satunya Pancasila. Itu adalah salah satu ayat-ayat orang-orang kejawen, Pak. Loh, Bapak tahu dari mana? Umurnya sudah 70. Nah, dari situ saya, orang ini ternyata literasinya luar biasa. Dia berbicara tentang kemajuan Cina dalam konteks pembangunan moral, juga pembangunan teknologi, tapi juga dia berbicara tentang kebudayaan antara Jawa dan Tiongkok. Tiongkok itu tidak ada apa-apanya dengan Jawa. Bicara tentang kebudayaan, Pak Adi bisa menjelaskan detail tentang seperti ini, Pak. Semar, Bapak kan tahunya Semar ini orang ya, mungkin ya. Betul nggak Semar ini orang? Bukan ya? Kalau orang ya berarti kalah ganteng karo aku. Jadi Semar itu orang Jawa menyebutnya aksara sandi Jawa. Loh, karena saya ini dari pensiunan berbicara sandi ya, selalu membaca sandi ya. Dia 88, sandinya Pandawa, ini Krishna. Jadi sandi. Jadi Semar itu artinya sejati neono mung samar. Bahwa Semar ini tulisan. Semar ini bukan gendruwo, demit atau apa, enggak. Semar itu tulisan, Pak. Hanya di sini teman-teman pengurus ini memang masih Pak, masih baru. Jadi takut ngomong ke panjenengan ini takut. Padahal Pak Sumi wis tak ojo ngombo, Pak. Takut. Mestinya kan harus ada tumpeng. Ya kan? Tumpeng itu yang gini apa yang gini, Pak? Iya kan? Itu kan makanya literasi, bener ya, Bu? Itu kebudayaan. Tumpeng itu yang gini apa yang gini? Yang tumpul. Itu bukan tumpeng. Itu namanya buceng. Bucu itu lincip.
Ya. Bu Kabit, aku gawekno tumpeng digawekno. Lha iki dudu tumpeng, iki boceng. Bucu. Tumpeng itu tumpu, Pak. Tumpu itu enggak lincir. Nah, di sebelahnya tumpeng biasanya ada tatanan sesaji. Cok bakal. Ya, sesaji itu satu piranti yang penuh banyak makna. Di dalam itu ada bunga, biasanya bunga setaman, bunga warna telu, bunga warna pitu. Dianggap itu digawe lelembut, lembut. Tidak, bunga itu tulisan, Pak. Nanti saya kalau diundang di Polres saya bacakan apa artinya bunga setaman. Saya bacakan melati itu artinya apa, mawar artinya apa, kalau setaman kenapa nggak ada airnya, kalau kembang wol telur payune apa artinya air di situ. Orang Jawa menulis pesan-pesan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak lagi dengan huruf tapi dengan simbol. Sinamun ing samudono, semuanya itu kiasan. Jadi tulisan, jangan dianggap tumpeng itu gawe memedine Mbak Cece, iya kan? Wah, Mbak Cece duwe toyo gawe dipakani tumpeng, enggak. Jadi itu tulisan, Pak. Jajan pasar artinya apa, polo gumantung apa artinya, polo pendem artinya, ini tulisan semua. Nanti saya bacakan kalau nanti ada sarasehan yang dekat, dua orang ini harus hadir untuk menjelaskan kepada pimpinan. Jangan sampai nanti salah menjelaskan. Semar ini itu adalah satu manuskrip tulisan. Di dalam Semar itu ada 3 bab tulisan. Yang pertama namanya Sangkan Paraning Dumadi. Itu detail. Kenapa kok Semar itu enggak ke atas? Gambarnya kan tangannya ke sini, yang belakang ke sini. Kenapa bokongnya kok besar? Lanang duduk, waduk duduk kan gitu. Lambene kok itu tulisan semua. Itu bukan manusia, bukan orang, bukan juga makhluk. Orang Jawa menggambarkan tulisan. Bahkan jari-jarinya nanti saya bacakan maknanya. Ada 3 konsep di dalam Semar itu. Sejatine ono mung samar. Itu falsafah. Sejatine ono mung samar itu sapa? Ya Tuhan. Maksud Tuhan itu ketok ganteng kayak pahaannya gak mungkin. Ngetok ono jenggote bisa ono gak mungkin Tuhan. Makanya disebutnya sejatine ono mung samar. Samar. Di situ ada 3 tulisan manuskrip, Pak. 1 Sangkan Paraning Dumadi, menjelaskan bagaimana manusia itu berasal dan bagaimana manusia kembali. Yang kedua, babnya itu di dalam Semar itu manunggaling kawula Gusti. Tulisannya begitu. Manunggaling kawula Gusti itu bukan manusia Jawa itu jadi Tuhan, tidak. Ada 2 kata, manunggal karo kawula, manunggal karo Gusti. Di dalam pesannya, ini yang ditulis oleh bukan di dalam pesan, kowe ora iso manunggal karo Gustimu nek kowe durung iso manunggal karo kawulane Gusti. Misalnya aku Tuhan, masaan kon gak iso membalik nang aku nek kon durung iso manunggal karo makhlukku yang tak ciptakan lain. Maka di dalam ayat-ayat Ibrani itu saya enggak hanya Islam dan Kristen, karena saya 2 tahun belajar tentang agama-agama Islam, Kristen, Yahudi. Di sana disuruh Gustur, karena saya ini Gusturian dulu. Kalau bahasa Islamnya itu ya ayyuhalladzina amanu, seluruh makhluk yang aku ciptakan dan aku bersemayam di seluruh makhluk yang aku ciptakan. Nah, dari Tuhan itu ya ada di batu, ya ada di panjenengan, di pohon, di kambing, itu di situ maksudnya. Bukan wujudnya, tetapi esensi Tuhan itu di situ. Manunggaling kawula, manunggaling Gusti. Sehingga pada saat itu beberapa sepuh penghayat kepercayaan menyampaikan kepada Bung Karno. Bung Karno ini nggak seberapa pinter untuk urusan ini. Dia menyampaikan supaya orang-orang di Indonesia itu setelah puasa 30 hari
bisa memahami makna puasa, maka disarankan untuk minal aidin wal faidin. Ora ono gunane kon poso nek kon musuhan karo adimu, tonggomu dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada di dalam ajaran dari Timur Tengah, enggak. Itu hanya ada di sini karena terjadi alkulturasi. Alkulturasi. Ajaran leluhur itu diserap, tetapi direfleksikan kembali dalam bentuk ajaran agama-agama. Makanya beberapa orang kejawen, loh kok ajaran mbahku kok diklaim ambek ajaran wong Arab kan itu biasanya. Tapi kalau saya beritahu gak apa-apa, kita ini orang Jawa punya cerita namanya entit. Entit, PNKB ya kan dulu kan gitu ya. Jadi kita ini bukan orang yang rakus. Apa yang kita punyai boleh masakan punyai. Apa yang saya pelajari selama 26 tahun saya itu mengabdi di intelijen, nanti saya sampaikan ke panjenengan. Dalam konteks apa? Agar panjenengan itu betul-betul mampu menjadi pengayom stakeholder masyarakat, seluruh komponen masyarakat, tidak membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan sebagai seorang aparatur. Iki padha apa aku agamane, iki gak padha agamane, terus iki gak tak undang gak boleh. Sebagai aparatur kan harus netral. Ya kan? Netral kan? Dan betul-betul berbicara sesuatu yang saintifik. Tidak boleh berbicara pokoknya. Harus betul berdasarkan data dan berdasarkan literasi yang ada. Nah, yang terakhir, Semar ini artinya, bab yang terakhir itu artinya memayu-hayuning bawang. Kita hidup itu harus bisa memayu. Sebagian kecil memayu itu diterjemahkan dalam Islam itu rahmatan lil alamin, sebagian kecil. Tetapi memayu ini yang besarnya. Kita bertanggung jawab atas eksistensi seluruh ciptaan yang Maha Kuasa. Makanya tadi disampaikan rah dan hayu, ya kan? Itu artinya kita diminta untuk mempertahankan alam. Panjenengan nangkap illegal fishing, misalnya di Malang banyak illegal fishing ya Pak ya. Itu ditangkap karena merusak alam. Jadi inilah yang dimaksud memayu. Itu tulisannya di dalam Semar itu Pak. Jadi Semar ini tulisan, bukan apa setan atau demit atau apapun, tapi orang Jawa sudah menulis. Dan kebudayaan yang paling tinggi itu disampaikan oleh para antropolog dari Belanda bahkan Cina. Kitab suci yang ditulis dengan huruf itu adalah kebudayaan yang paling rendah. Yang ditulis dengan aksara adalah kebudayaan yang paling rendah. Kebudayaan yang paling tinggi itu disimpan dalam bentuk simbol-simbol. Orang Jawa bisa membaca sirno ilang kertaning bumi. Artinya apa? Sirno ambek ilang ini artinya podo. Bineka tunggal ika, tunggal ambek ika. Itu mesti diulang-ulang kan gitu Pak. Nah itu kadang-kadang mereka nggak paham. Nanti satu semester saya siap dipanggil oleh Kodim untuk menjelaskan. Itu kabit kebudayaan, saya nanti sampaikan bagaimana penghayat kepercayaan itu punya fungsi yang sangat dasar, mempertahankan yang disebut jati diri. Jati diri. Sekarang ini banyak orang belangkonan, banyak orang pakai basecamp, bahkan banyak orang yang pakai akik batu. Memang mereka melihat ada satu manuskrip 2013-14 pada saat Pak Jokowi itu akan muncul sebagai presiden, itu ada pertanda dari kami kaum penghayat, para empu, para resi itu tiba-tiba bisa membaca tanda-tanda pesan-pesan yang Maha Kuasa berdasarkan manuskrip yang ada. Manuskripnya berbunyi ada 16 pupuh.
hanya sambil sedikit aja. Kumambange watu langking kereme pawo gabus. Ono jago kluruk ning tengah sepuro itu panjang. Tapi sambil ini inti ditandai kebangkitan orang-orang asli Nusantara setelah manuskrip itu muncul. Kemarin kan sirno ilang kertaning bumi, tunggak jati mati, tunggak jarak gitu ya, semi itu enggak. Sekarang berubah dengan manuskrip itu. Tidak ada satupun panglima yang tidak paham tentang, termasuk Kapolri yang tidak paham tentang Kakawin Jangka Jayabaya, karena ditulis. Apalagi dunia suksesi ini, Pak Prabowo ajudannya ke rumah ini, apa namanya Pak Adi, Pak Jokowi, Anies Baswedan datang ke rumah. Dia ingin belajar Jawa karena dia membaca pesan-pesan apa yang ditulis di dalam kitab sucinya orang Jawa yang namanya Kakawin Jangka Jayabaya. Dia tidak pernah melupakan itu. Kalau tidak percaya, boleh tanya Pak Harto, Bung Karno dan lain sebagainya, termasuk Gus Dur. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang tidak berkenan atau kurang jelas, saya siap dihadapkan ke Kapolres, Komandan Kodim, ya kan? Termasuk saya dipanggil di Asintel Kejaksaan Agung, dikumpulkan jaksa-jaksa intel-intel se-Indonesia untuk berbicara tentang nilai-nilai akar kebudayaan bangsa ini. Wong Jawa orang ngerti, Rojo Jawa itu tak takoi, kenapa kamu menjadi ikon Jawa? Solo Jogja itu kan ikon Jawa, dia tidak bisa menerangkan apa itu Jawa. Bahkan di manakah jejak-jejak kebudayaan Jawa yang tersisa? Dia tidak ada. Sidoarjo jelas tidak ada. Wong panjenengan aja gak ngerti bahasa halus, ngerti jejaknya sudah Pak Sumi tadi ada lupa kata Rahayu, ya kan? Jadi ini menunjukkan, apalagi ditanya di mana akar kebudayaan Jawa, di manakah akar kebudayaan Sunda, itu banyak yang tidak tahu. Lah kebetulan saya belajar, akhirnya saya ya lumayan dipanggil sana, walaupun tidak dibayar saya senang Pak, untuk bagi wawasan ilmu pengetahuan agar aparatur kita itu tidak ketinggalan zaman. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ada pelantikan, Bapak jangan pulang-pulang, karena Bapak akan saya perkenalkan pengurus-pengurus, dan saya titip pada pengurus-pengurus yang saya lantik ini. Kalau dia nakal diceler Pak, sampaikan ke saya, karena kita ini penghayat ini tidak banyak. Kita ini tinggal tersisa hanya sebiji merica. Kita tersisa hanya sebiji merica. Makanya saya berharap harus DPR datang, aparatur datang. Hari ini saya melaporkan kepada Jenderal Ahmad Nur Wahid, atasan panjenengan. Hampir sudah, itu telepon terus kan. Prof, gimana ini? Acaranya sudah ada gangguan enggak? Saya turunkan, sudah diturunkan pasukannya. Katanya 15, tapi kok bolehnya. Ternyata KPU juga hadir. Terima kasih Pak mewakili Kodim, terima kasih Bu siapa namanya? Kartini. Ibu Kartini, matur sembah nuwun. Pak Wakil Rakyat ya, karena kita ini kan rakyat. Kalau ada wakil rakyat ke sini itu satu penghargaan yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Pak Sumi bisa menjalankan misi-misi sucinya sebagai seorang wakil rakyat dan diberi kemudahan atas cita-citanya. Setuju? Karena dia masih menyimpan misi-misi, saya baca di matanya sama pikirannya tadi masih berkarep macam-macam. Ya saya doakan Pak Sumi tak ewang-ewangi prihatin, tak ewang-ewangi tirakat, supaya kekarepan panjenengan itu bisa wujud.
Gusti ngembakani. Nggih. Matur nuwun. Tidak ada yang bisa saya sampaikan, panjenengan sampun salah pengertian pada saya, sampun dados penggalih. Barangkali ada ucapan saya yang tidak berkenan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka. Rahayu. Mohon izin membacakan keputusan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa nomor 13 garing SK garing DPD HPK garing 5 garing 2023 tentang pengangkatan anggota pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa masa bakti tahun 2023 sampai dengan 2028. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama tersebut ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2023, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dr. Edward Dewaruci, Sarjana Hukum, Master Hukum. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa nomor 13 garing SK garing DPD HPK garing 5 garing 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang pengangkatan anggota pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Provinsi Jawa Timur masa bakti 2023-2000 Saudara Haryadi. Wakil Ketua Saudari Feni Sumali, Sarjana Hukum. Saudari Feni. Sekretaris Erna Setiap. Wakil Sekretaris Sulistyono. Bendahara Saudara Dwi Cahyo Yuli Mawar. Wakil Bendahara Saudari Evi Mulyanti. Kami akan sangat merasa terhormat jika Romo Haji Kerso melantik kadang-kadang pengurus DPK Sidoarjo beserta tamu-tamu kehormatan. Monggo ada di jajaran paling belakang. Untuk acara saat itu aturan pusat terkait DPP HPK YPO.NCO Hadi Prajogo SHIH dengan penelitian pada Kasih.
siap menjadi pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Sidoarjo. Sampai lagi ya, supaya kompak. Insinyur Hadi Prajoko SHMH akan melantik saudara Haryadi dan kawan-kawan sebanyak 20 orang sebagai pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Himpunan Penghayat Kepercayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sampai tahun 2028.